Anak di Sampah Indonesia, pemirsa, kawasan Danau Toba yang indah dan bersih menjadi mimpi bagi warga di sekitarnya. Dan sosok satu ini ternyata rela meninggalkan negaranya di kelahirannya di Jerman demi mewujudkan mimpi Danau Toba yang bebas dari sampah akhirnya. Ya, akhirnya ya. Dan berikut kita akan saksikan kembali wawancara Ade Mulia dengan Annette Horsman di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Pemirsa, di tengah gegap gempita Festival Danau Toba atau Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, ternyata pengelolaan sampah dan manajemen sampah di Pulau Samosir, Danau Toba menjadi permasalahan yang besar. Dan adalah seorang warga negara Jerman, Annette Horsman, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengelolaan sampah di Pulau Samosir. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Annette. Halo Annette. Halo. Apa kabar? Horas. Annette, boleh tahu tidak ketika pertama kali datang ke Samosir, Danau Toba, bagaimana kondisi pengelolaan sampah waktu itu? Ya dulu masih sangat parah. Dulu belum ada kepedulian warga dan pemerintah juga belum ada solusi untuk sampah. Jadi orang semua bakar sampah. Semua bakar sampah karena Iya. tidak ada truk sampah, tidak ada manajemen sampah yang mumpuni, Benar. begitu ya. Karena ini sebuah pulau begitu ya, Annette ya. Benar sekali. Baru yang membuang sampah sembarangan pun masih banyak sekali. Masih banyak. Sampai sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang sudah bisa kita lihat perubahan sedikit. Mungkin karena peran banyak orang untuk bikin aksi-aksi kebersihan keliling dan memunculkan kesadaran orang atas sampah ini ada masalah. Oke. Jadi sudah ada perbaikan, Oke. tetapi belum maksimal juga. Oke. Annette tiba di Danau Toba atau artinya menginjakan kaki ke Toba ini tahun berapa awalnya? Tahun 94. 94. Lalu kemudian juga langsung ingin buka usaha di sini atau gimana? Iya, Jadi kebetulan, iya. jadi enaknya disebut sebagai aktivis atau pengusaha atau aktivis sekaligus pengusaha? Sekalian lah Pak. Sekalian. Iya, Jadi iya. pengusaha di bidang pariwisata begitu ya. Iya, Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh Annette selama ini dalam katakanlah ini adalah punya bisnis di industri pariwisata, hotel, cottage di tengah pulau yang masalah sampahnya masih menjadi kendala besar. Apa yang dilakukan oleh seorang Annette? Ya kita coba mengelola sampah kita sendiri dengan baik. So kita selalu pisahin sampah, sampah kompos, sampah yang bisa di-recycle dan sampah yang harus jadi landfill. Jadi itu aja yang kita angkut ke landfill yang sekarang masih kebijakan dari pemerintah. Yang lain sudah kita kelola di sini. Sesederhana itu? Sederhana itu ya kita bisa buktikan tempat kompos kita di Ya, sini. ini. Kita bisa melihat di sini masih banyak orang kurang sadar, jadi masih digabunglah yang non organik di sini ya. Jadi itu harus dipisahin supaya kompos itu jadi. Kalau tanah hitam dia bisa sangat bagus untuk pertanian. Oke. Kita pakai untuk kebun, untuk ada sedikit buah-buahan dan bunga-bunga gitu. Cara untuk menjadikan mungkin kalau di Eropa sana kesadaran terhadap manajemen sampah sudah tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, cara atau teknologi apa yang kemudian dibawa ke sini untuk mengelola sampah khususnya untuk lingkungan di sekitar Annette sendiri? Kalau ini 100% alami Alami saja. ya, ditaruh. Kita taruh itu baru ada mikroorganisme alami yang menghancurkan ini sendiri. Jadi makanya cacing-cacing kalau kita jumpa di dalam kita nggak jijik, kita nggak membuang, kita malah suka kalau ada itu karena itu yang mengemburkan tanah itu. Kalau selain ini, caranya seperti apa Ya, yang dipraktekkan? Misalnya dipisahin lah sampah itu. Jadi yang bisa di-recycle, kita recycle. Ada juga uang masuk anggota dari situ. Dan untuk yang tidak ada solusi ya itulah kita kumpul satu tempat dekat pintu masuk di mana diangkut oleh truk sampah. Ada truk sampah yang mengangkut nanti kalau untuk yang tidak bisa di-recycle. Nah, apa aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh Annette untuk kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Karena tadi dibilang bahwa kesadaran masyarakat tentang sampah dibuang sembarangan, kalau nggak dibakar, ini kan juga mengganggu pariwisata begitu ya. Ini Iya, apa yang dilakukan? Kita bisa mungkin menghimbau orang untuk jangan membakar sampah lagi, apalagi di areal hotel kan itu parah kan. Baru juga untuk manage sampah sebaik mungkin supaya angkutannya juga jangan terlalu banyak. Karena sekarang orang mengeluh karena truk sampah tidak cukup volume gitu. Sedangkan yang masuk ke situ banyak kompos. Jadi untuk mengantar kompos jauh-jauh untuk membuang ke dalam satu landfill atau TPA itu sangat fatal untuk lingkungan kita karena CO2 dari situ banyak kali keluar karena
truk membakar minyak memunculkan CO2 dan habiskan resources. Jadi kita coba untuk menghimbau orang untuk membuat kompos supaya jadi petani juga bisa kembali ke organic farming. Oke. Seperti Ada teknologi atau apa yang kemudian misalnya dengan ragi atau dengan apa gitu, mungkin ada yang teknologi dari yang dibawa oleh seorang Anet ke sini diceritakan ke masyarakat? Ya, kita bisa ciptakan suatu mikroorganisme lokal atau MOL. Ada yang langsung jadi di dalam bentuk botol kuning namanya EM4. Kalau kita mau buat sendiri, pernah juga kita buat dari nanas sama ragi saja yang dicampur sama air. Prosesnya dikocok setiap hari baru dikeluarin gas, karena itu munculkan gas. Kalau sudah siap gasnya, sudah selesai, berarti dia sudah matang, jadi itu bisa disemprotkan aja ke kompos. Ditutup dia dengan plastik, baru dia cepat sekali hancur. Untuk masalah sampah, apa yang ingin diminta oleh seorang Anet dan juga sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pengusaha, warga juga, apa yang diminta ke pemerintah untuk pengelolaan sampah di Pulau Samosir ini? Pengelolaan sampah yang organik, Pak, yang benar-benar ramah lingkungan. Karena sampah memang ada faktor bahaya, jadi harus dikelola benar-benar dengan sensitif. Mungkin bisa juga dikembangkan contoh seperti bank sampah, ya kan, di mana orang bisa drop sampahnya, dapat duit atau simpan duit. Infrastruktur apa yang kemudian dibutuhkan untuk pengelolaan sampah seperti itu? Karena kan Anet kan sudah bertahun-tahun mengelola sampah, pasti tahu kendalanya ini dan ini begitu. Ya, mungkin kesadaran masyarakat yang duluan yang perlu kita ciptakan. Tapi dari pengalaman saya pikir itu sangat menarik kalau sudah ada income dari situ, kalau sudah ada untung dari situ. Jadi orang semakin masuk di akal kenapa harus dikelola ini. So ya mudah-mudahan bisa kita manage sampah di area sendiri, di mana setiap rumah tangga bisa buat satu lubang saja, di mana buang bahan organik ditutup lagi sama daun-daunan yang kering. Lama-lama itu pasti busuk. Jadi di situ bisa kita tanam langsung pohon atau buah. Jadi itu pasti bermanfaat. Saya dapat informasi juga Anet mempropose atau mengajukan untuk memberikan atau membuat peraturan di Danau Toba ini, di Toba ini untuk semua masyarakat tidak boleh membakar sampah dan membuang sampah sembarangan karena akan ada denda berikutnya begitu ya. Itu betul, bagaimana prosesnya sejauh ini? Ya, benar sekali Pak. Saya semangat sekali karena di meeting dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang terakhir muncul ide dari Pemda sendiri, mari kita buat peraturan kelurahan. Hanya di dalam kelurahan kita dulu supaya terfokus, terkontrol. Jadi kalau mungkin itu berhasil, lama-lama itu bisa diterapkan di semua daerah di Samosir. Baik. Ya, Terima kasih Anet. Oke. Ini juga mungkin sebagai sebuah inspirasi kepada masyarakat bahwa jika bukan kita, siapa lagi yang peduli terhadap lingkungan? Bukan hanya untuk lingkungan kita, bukan hanya untuk bisnis kita, tapi juga untuk keselamatan dan keberlangsungan lingkungan hidup secara keseluruhan. Terima kasih Anet telah sharing bersama kami. Sama-sama, Pak. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Anet Horstman. Saya Ade Mulya bersama juru kamera Rizky Jasega, langsung dari Pulau Samosir, Sumatera Utara.